Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhabani Salefa Putri dengan NIM 858010377 berasal dari UPBJJ UT Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila melalui 3 tahap. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar filsafat negara dan ideologi negara Republik Indonesia. Kata Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta dengan panca yang berarti 5 dan sila yang berarti hidup. Dengan ini, Pancasila berarti 5 prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan negara dan hidup bermasyarakat serta berbangsa di Indonesia. Adapun sila-sila Pancasila yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, sejarah terbentuknya Pancasila melalui 3 tahap. Yang pertama, sidang BPUPK. BPUPK adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang dikenal dalam bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPK dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945. Dalam sidang pertama, beberapa tokoh menyampaikan gagasannya. 1. Muhammad Yamin di hari pertama pada tanggal 29 Mei 1945 mengemukakan 5 asas yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Dr. Supomo di hari kedua pada tanggal 31 Mei 1945 mengemukakan bahwa konsep dasar negara Indonesia yaitu berkonsep dasar integralistik. Lalu yang ketiga, Insinyur Soekarno di hari ketiga pada tanggal 1 Juni 1945 mengemukakan gagasannya yang kemudian diberi judul Pancasila. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato ini kemudian disahkan atau dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Sidang kedua yang dimulai pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan hasil membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan juga membentuk Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar dan juga Dasar Negara. Selanjutnya yang kedua ada Piagam Jakarta yang dibentuk oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Terdiri dari 9 tokoh nasional yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta menjadi rancangan pembukaan UUD 1945 dan cikal bakal rancangan Pancasila versi final. Kemudian yang ketiga PPKI. Setelah BPUPK dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membentuk PPKI atau yang biasa disebut Dokuritsu Junbi Inkai untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI ini beranggotakan 21 orang dengan Ketua Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Hasil sidang PPKI yang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu mengesahkan UUD 1945 termasuk pembukaan UUD 1945 yang memuat rumusan Pancasila. 2. Mengganti sila pertama di Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. 3. Mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Dilanjutkan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan hasil membentuk kementerian dan membagi wilayah Indonesia. Sidang ketiga atau yang terakhir pada tanggal 22 Agustus 1945 membentuk KNIP, Partai Nasional Indonesia, dan BKR sebagai cikal bakal TNI. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.